Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan coba bercerita tentang seorang ibu yang demi anak-anaknya rela menikah dengan genderuwo. Tadinya ibu ini, kita sebut saja Ibu Lita, memiliki keluarga yang harmonis dengan berkecukupan. Namun karena sebab tertentu menyebabkan keluarganya menjadi bermasalah dan ia harus berusaha sendiri untuk menghidupi keluarganya. Oke, kita masuk aja di ceritanya. Demi masa depan kedua anaknya, Ibu Lita ini nekat memilih jalan hidup yang mungkin sangat sulit dijelaskan dengan nalar. Ia rela menikah dengan genderuwo. Ini ia lakukan bukan semata-mata karena ia mendambakan hidup bahagia dengan limpahan harta dari suaminya yang berasal dari dunia gaib tersebut. Namun sekali lagi ia melakukannya hanya demi masa depan kedua anaknya yang telah lama ditinggal pergi oleh ayahnya. Tapi bagaimana kenyataan selanjutnya yang harus ia hadapi? Lita mengisahkan kisah hidupnya itu secara lengkap di sini. Selamat mengikuti. Kehidupan rumah tanggaku pada awalnya sangat bahagia. Suamiku Hendro seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia juga ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Suatu saat kami harus pindah dari Surabaya menuju kota Palembang. Maklum saja, ketika itu Mas Hendro dimutasi ke kantor cabang perusahaan dengan posisi dan jabatan juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik. Semula kami berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi di tempat baru ini. Namun justru di kota Palembang inilah kepahitan itu berawal. Tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga kami, Juno, yang ketika itu baru saja berumur 3 tahun setengah. Kenyataan ini sungguh memukul batinku, juga batin suamiku. Sejak si bungsu divonis mengidap kanker otak, kuperhatikan Mas Hendro sering melamun seorang diri. Memang dibanding kedua anaknya yang lain, Mas Hendro jauh lebih menyayangi si bungsu. Sebab sejak bayi merah, anak ini memang sering sakit-sakitan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kami. Mungkin karena itulah tumbuh kasih sayang yang sangat besar dari kami berdua, terutama Mas Hendro yang pernah menyebut Juno sebagai anak yang akan memiliki banyak keajaiban. Sebab ketika aku mengandungnya, Mas Hendro mengaku sering bermimpi ditemui seorang kakek bersorban putih, mirip sosok wali yang menitipkan anak padanya. Namun mimpi hanyalah mimpi. Kenyataan tetap berbicara lain. Meski biaya pengobatan si kecil ditanggung oleh asuransi kesehatan,
dari perusahaan tempat Mas Hendro bekerja. Namun karena penyakit yang diderita oleh Juno relatif langka dan sulit disembuhkan, maka usaha kami membawanya berobat ke berbagai rumah sakit ternama di kota Palembang sepertinya hanya sia-sia saja. Bila sedang kumat, si kecil Juno sering jatuh pingsan, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan gawat darurat. Kami hampir putus asa menghadapi keadaan si bungsu. Puncaknya pada musim libur Hari Raya Idul Fitri di tahun 2010 silam. Kami sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halamanku di Jember, Jawa Timur. Di samping ingin berlebaran bersama keluarga, rencananya kesempatan ini juga akan kami gunakan untuk mencari cara alternatif guna mengobati penyakit Juno. Manusia hanya bisa berencana, sedang Tuhan yang menentukan. Itulah yang terjadi. Seminggu setelah tinggal di rumah orang tuaku untuk menikmati liburan, dan sebelum sempat kami membawa Juno berobat secara alternatif, ternyata Tuhan memanggilnya lebih dahulu. Juno menghembuskan nafas terakhirnya dalam gendongan ayahnya. Kepahitan ini terjadi hanya 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Betapa berdukanya kami sekeluarga karena kepergian Juno. Jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi malam harinya Juno masih sehat dan bermain-main dengan kami. Baru menjelang subuh ia pingsan setelah terlebih dahulu kejang karena menahan sakit di kepalanya. Sampai akhirnya ia tak kuat lagi melawan rasa sakit itu. Kepergian si bungsu sungguh merupakan kehilangan yang teramat besar bagi kami. Sebagai ibu yang merawatnya sejak masih dalam kandungan, sudah barang tentu sulit bagiku untuk mengikhlaskan kepergiannya. Mas Hendro pun sepertinya merasakan hal yang sama. Namun sebagai lelaki, ia sudah pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan denganku. Buktinya, walaupun masih dalam kedukaan karena masa liburan yang sudah habis, maka itu setelah selamatan 7 hari kepergian Juno, Mas Hendro kembali ke Palembang untuk melakukan rutinitasnya sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Sementara itu, aku sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Demikian pula dengan kedua anakku yang ketika itu baru duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Mereka tetap tinggal di Jember, bahkan karena kedekatan dengan kakek dan neneknya, kedua anakku ini memilih pindah sekolah. Sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang kulalui terasa sangat hampa. Berat pula bagiku untuk kembali ke Palembang, mengingat kedua putra dan putriku juga enggan untuk menyusul ayahnya pulang ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya aku pun lebih memilih tinggal di Jember. Suamiku cukup mengerti dengan pilihanku ini. Ia tahu pasti kalau kondisi jiwaku masih sangat labil. 5 bulan berlalu sejak kematian si bungsu. Mas Hendro masih rutin mengirimi kami uang untuk biaya hidup setiap bulannya. Di bulan ke-6, sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya terjadi. Kiriman uang dari Mas Hendro tak kunjung tiba sesuai jadwal biasanya. Mendapati kenyataan ini, ku coba menghubunginya lewat ponsel miliknya. Tapi ternyata mailbox
Ketika ku kontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau Mas Hendro sudah mengundurkan diri sejak sebulan lalu. Berita ini benar-benar membuatku pusing 7 keliling. Mengapa Mas Hendro mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa terlebih dahulu meminta pendapatku atau setidaknya memberitahuku? Apa yang terjadi dengannya? Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih menjanjikan? Setumpuk pertanyaan itu tak pernah ku dapat jawabannya. Sebab sejak ku terima berita itu, Mas Hendro seolah telah menghilang dari muka bumi ini. Tak pernah secuil pun ku dengar kabar tentang dirinya. Berulang kali kuhubungi nomor ponselnya, namun yang kudengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Betapa kecewa hatiku sebab Mas Hendro pun sama sekali tak pernah mengontakku, walaupun hanya sekejap saja. Kemana perginya Mas Hendro? Tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Ia telah pergi tanpa pesan, meninggalkanku dengan kedua orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar, terutama untuk pendidikannya. Di tengah keputusasaanku, aku bertemu dengan sahabatku semasa SMA dulu. Sebut saja namanya Ana. Waktu itu aku sangat kaget melihat keadaan Ana yang sepertinya sudah menjadi orang sukses. Ia bisa menyetir sendiri mobilnya yang bagus dan sangat mewah menurutku. Tak hanya itu, ia juga sudah menyandang gelar sebagai seorang hajah, dan ia nampak cantik sekali dengan balutan busana muslimah. Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Ana bisa berubah dengan sedemikian drastis? Padahal aku tahu persis bagaimana asal-usul sahabatku ini. Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Bahkan sewaktu sekolah dulu ia sering menunggak SPP. Dan kalau jajan di kantin pun seringkali aku yang mentraktirnya. Melihat Ana yang sudah hidup senang, terus terang saja aku merasa sangat iri padanya. Sahabatku ini seolah-olah bisa membaca perasaanku. Buktinya seminggu setelah bertemu dengannya, ia mengundangku datang ke rumahnya. Kekagumanku padanya semakin besar saja. Bagaimana tidak, kulihat rumah Ana yang megah dan cukup mewah menurut ukuranku. Kemana suamimu nak? Tanyaku ketika itu saat melihat suasana rumah yang sepi. Ana lalu tersenyum sambil menyuguhkan cemilan di hadapanku. Aku sudah 5 tahun menjanda, Lid, katanya. Mendengar jawabannya, aku merasa sedikit tak enak hati. Namun Ana sepertinya tidak merisaukan pertanyaanku barusan. Nyatanya ia segera menyambung penjelasannya. Suamiku selingkuh, jadi kupikir mending bercerai saja. Lagi pula sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu, meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu kutolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya, beginilah kehidupanku, dan aku merasa cukup bahagia meski tanpa suami. Oh ya, bagaimana keadaanmu dan rumah tanggamu, Lid? Karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya tanpa basa-basi lagi, kuceritakan bagaimana porak-porandanya keluargaku.
Sebagai sahabat, sepertinya Ana sangat tersentuh mendengar ceritaku. Ia berkata, setelah menyimak ceritaku, aku ini tetap sahabatmu, Lita. Karena itu aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya, apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberikan? Dan apakah kau akan mempercayainya? Seperti apa solusi yang kau tawarkan, nak? Aku balik bertanya. Kau harus kawin dengan genderuwo. Betapa terkejutnya aku mendengar jawaban dari mulut mungil sahabatku ini. Bagaimana mungkin Ana yang sudah menyandang titel sebagai seorang hajah itu sampai tega menawarkan solusi sesat itu padaku? Seolah bisa membaca kejutanku, Ana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum. Kau jangan buru-buru berpikiran negatif. Kau pasti menyangka ini semacam pesugihan, bukan? Sama sekali tidak. Menurutku ini halal. Kau akan dinikahkan dengan makhluk itu secara Islam. Selama kau menjadi istrinya, genderuwo itu akan menafkahimu secara lahir dan batin. Bila kau sudah merasa punya cukup modal, kau bisa bercerai dengannya. Dan yang paling penting, ritual ini tidak ada tumbal macam-macam. Asal kau tahu saja, aku bisa seperti ini karena melakukan ritual itu. Setahun lalu aku minta cerai sebab aku sudah merasa punya cukup modal untuk berusaha sendiri. Genderuwo itu bersedia menceraikanku dan sekarang hidupku tenang sebab aku juga bisa menjalankan ibadah. Setelah mendengar penjelasan Ana seperti itu, aku pun mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya. Terlebih lagi kehidupan saat itu memang sangat susah. Bapakku yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes yang merongrong tubuhnya. Belum lagi aku juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anakku. Walau bagaimanapun mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai ke perguruan tinggi. Dengan kedua alasan tersebut, akhirnya aku meminta Ana untuk mengantarkanku ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan genderuwo ini. Singkat cerita, Ana mempertemukanku dengan Ki Jarwo, paranormal yang biasa mengawinkan manusia dengan genderuwo. Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginanku yang disampaikan oleh Ana, Ki Jarwo mengaku bersedia membantu. Namun aku diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya seperti apel jin dan berbagai sarana lain untuk keselamatan ritual perkawinan itu nantinya. Ana bersedia membantuku menyiapkan semua keperluan ini. Benar juga kata Ana, ritual perkawinan itu memang seperti halnya prosesi perkawinan dalam aturan hukum Islam. Artinya ada saksi, penghulu, wali, pengantin, dan juga ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram. Untuk wali langsung diwakilkan kepada Ki Jarwo, sebab ayahku memang tidak mungkin bisa dihadirkan. Jadi dalam prosesi pernikahan itu, Ki Jarwo bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tak bisa dilihat oleh mataku, maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutku. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah. Meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya.
Yang juga terasa aneh, setelah prosesi pernikahan selesai, Ana berbisik di telingaku, "Suamimu itu tampan sekali, Lita. Kau beruntung mendapatkannya." Tampan? Bagaimana mungkin Ana mengatakan ini padaku? Padahal aku sama sekali tidak melihat keberadaan suamiku itu. Apakah memang Ana bisa melihat perwujudannya sehingga ia berkata demikian? Aku tak tahu pasti. Yang jelas aku meyakini kalau Ana hanyalah membohongiku. Buktinya aku mengalami ketakutan yang teramat sangat ketika di malam Jumat Kliwon itu suami gaibku datang dan ingin menjalankan kewajibannya di malam pertama. Memang sesuai dengan pesan Ki Jarwo, malam pertamaku dengan suamiku yang genderuwo itu akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut paranormal itu, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suamiku itu akan memberikan nafkah materinya berupa tumpukan uang dalam jumlah yang lebih dari mencukupi. Persis di malam Jumat itu, kebetulan di kampung tempatku tinggal sedang ada orang hajatan dengan hiburan musik dangdut. Kedua anakku sejak sore sudah minta ditemani nonton. Karena ada niatan khusus, sudah tentu aku menyuruh mereka pergi nonton sendiri-sendiri. Yang tinggal di rumah, ayahku yang terbaring sakit dan ibuku yang selalu setia menemaninya. Menjelang pukul 12 malam, kedua anakku pulang dan mereka tidur di kamar depan. Aku sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi. Pintu kamar kukunci rapat-rapat, meski udara malam itu terasa panas dan gerah, sesuai dengan pesan Ki Jarwo. Aku sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu, yang baunya cukup menyengat. Aku tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati malam pertama. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa. Aku pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kantuk, kurebahkan tubuhku di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggayuti pelupuk mataku, antara sadar dan tidak, aku dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarku. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian, walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia genderuwo yang telah sah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Ana bilang suamiku ini sangat tampan. Apakah Ana benar-benar sudah membohongiku? Berbagai pertanyaan itu mendera batinku. Kulihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhku. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipiku. Aku bergetar dan berusaha berontak. Namun anehnya seketika itu tubuhku berubah sangat kaku, seperti terpasung oleh suatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, aku hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipiku, lalu ia mengendus aroma rambutku yang tergerai. Lalu hidung dan bibirnya menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir, dan daguku.
Sekejap kemudian lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuhku hingga membuat nafasku semakin sesak. Bibirnya melumat bibirku, dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu mengapit kedua belah kakiku dan berusaha mengangkangkannya. "Tolong!" Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun celakanya mulutku bagai tersumbat. Teriakanku hanya menggema di dalam rongga dadaku. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuhku, sebelum akhirnya membuka bajuku dan melepaskan kain yang kupakai. Desah nafasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuatku hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan masih menyayangiku. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulutku berucap dengan lantang, "Astagfirullah, Allahu Akbar." Ya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutku. Dan yang terjadi di hadapanku sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhku, sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu, tubuhku yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan aku melompat dari tempat tidur sambil menjerit-jerit memuji kebesaran Allah. Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulutku, dengan suara yang lantang sama seperti kejadian semula. Sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam, lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Tak lama kemudian, kedua anakku menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil, "Mama!" Ketika pintu kubuka, mereka langsung berhamburan memelukku dan langsung menangis. "Apa yang terjadi, Ma?" tanya Angga, anak sulungku. Aku hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air mataku mengalir deras membasahi sekujur wajahku. Sungguh aku tak kuasa menjelaskan semua ini kepada kedua anakku. Aku tak ingin melukai perasaan mereka. Aku tak ingin mereka menudingku setelah melakukan kesesatan, hanya karena tak tahan menanggung kesusahan hidup. Siang setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, Ana datang menemuiku dan mengatakan kalau aku telah gagal dalam melakukan ritual. "Biarlah ku jalani kehidupan seperti ini, Ana. Aku tak ingin lagi melakukan ritual kawin dengan genderuwo itu," kataku setelah mendengarkan penjelasan Ana. Meski mengaku kecewa, namun Ana cukup mengerti dengan perasaanku. Sebagai sahabat, ia juga meminta agar aku tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya bila aku memerlukannya. Namun sejujurnya, aku tak pernah berani meminjam uang kepada sahabatku ini. Walau dalam keadaan sesulit apapun, ini semata-mata kulakukan karena aku takut sesuatu akan terjadi terhadap diriku. Ketika kuputuskan mencurahkan kisah ini, tak terasa sudah hampir setengah tahun peristiwa itu berlalu. Walau begitu, aku masih mengalami perasaan traumatik sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuiku. Ia sering datang dalam mimpiku dan menagih malam pertamanya bersamaku. Kenyataannya sejujurnya membuat hidupku sangat tercekam. Sampai di sini kisah menikah dengan genderuwo. Semoga dapat memberikan kita pelajaran pentingnya iman dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.